Pemirsa, sebuah bus terbakar di Tol Wiyoto Wiono, Kelapa Gading, Jakarta Utara dini hari tadi. Diduga bus terbakar akibat mengalami korsleting listrik pada bagian mesin. Kobaran api melalap habis sebuah bus di ruas Tol Wiyoto Wiono kilometer 11 Kelapa Gading, Jakarta Utara dini hari tadi. Petugas damkar yang tiba di lokasi langsung berupaya memadamkan api. Diduga api akibat korsleting listrik dari bagian mesin saat bus melintas dari arah Tanjung Priok menuju Cawang, Jakarta Timur. Sopir bus sempat mencoba memadamkan api dengan apar, namun api dengan cepat melumat seluruh bagian badan bus. Beruntung saat kebakaran, kondisi bus dalam keadaan kosong tanpa penumpang. Api berhasil dipadamkan usai diterjunkan 3 unit mobil pemadam kebakaran. Akibat peristiwa ini, kepadatan kendaraan sempat terjadi di tol dalam kota arah Tanjung Priok menuju Cawang. Dari Jakarta, Rizky Falupi, iNews melaporkan. Pemirsa, 4 orang tewas akibat kebakaran yang melalap 3 rumah 2 lantai semi permanen di Pademangan Raya, Jakarta Utara. Seluruh korban yang terjebak dalam kobaran api merupakan satu keluarga. Api cepat melalap bangunan 3 bangunan semi permanen di kawasan padat penduduk Gang 27 Pademangan Timur, Jakarta Utara dini hari tadi. Banyaknya bahan mudah terbakar menyebabkan api cepat merembet dan melalap bangunan semi permanen tersebut. 4 orang dilaporkan tewas akibat terjebak kebakaran dan jasadnya segera dievakuasi petugas. Keempat korban yang merupakan satu keluarga terdiri dari Nenek Saniah 55 tahun, Samiatun 20 tahun, Ais 11 tahun, dan Udin 2 tahun ditemukan tewas dalam rumah yang terbakar. Belum diketahui penyebab kebakaran, namun dari pembakaran kabel tembaga kemudian menyambar ke styrofoam dan bangunan rumah. Saat ini api sudah padam dan petugas masih mendalami penyebab pasti kebakaran. Puing dan abu jadi saksi kesedihan ribuan warga yang menjadi korban kebakaran Jakarta. Tidak hanya kehilangan tempat bernaung, kobaran api juga turut merenggut nyawa kerabat mereka. Lagi-lagi si jago merah melahap tempat bernaung warga Jakarta. Tak pandang pemilik ataupun bangunan, kebakaran menyambar mulai dari gang sempit di perumahan padat penduduk bahkan hingga ke museum. Seperti tidak ada habisnya, sepanjang tahun 2025 tercatat 1.195 insiden kebakaran di kota metropolitan ini. 3.000 lebih jiwa pernah berdiri di atas puing-puing dan mengais harapan yang tersisa dari bilik rumah mereka yang kini menjadi abu. Dan tidak sedikit juga nyawa hilang akibat kobaran api. Korsleting listrik, kebocoran tabung gas hingga puntung rokok tercatat sebagai biang kerok pemicu kebakaran. Pertaruhan nyawa petugas pemadam kebakaran diuji berkali-kali dalam kepungan panas api dan reruntuhan bangunan. Pantang pulang sebelum padam seolah mustahil terwujud bila satu padam namun api yang lain malah menyala. Bahkan dalam satu kesempatan, Gubernur Jakarta Pramono Anung sendiri mengakui tidak mudah menuntaskan PR kebakaran di wilayah yang saat ini ia pimpin. Program pencegahan kebakaran mutlak harus dimaksimalkan. Kebakaran tidak hanya menghanguskan rumah tetapi juga harapan. Ribuan keluarga Jakarta korban kebakaran kini tanpa tempat tinggal. Berbekal harta yang tersisa, doa dan keteguhan, mereka melanjutkan hidup memulai dari nol. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, penyanyi terkenal Krisdayanti kini tampil dalam peran yang berbeda. Biasanya penampilan KD di atas panggung untuk bernyanyi, tapi kali ini ia mewakili Indonesia sebagai atlet wushu di kejuaraan dunia Kung Fu 2025 di China. Krisdayanti diva pop Indonesia ini mewakili skuad Merah Putih di ajang kejuaraan dunia Kung Fu 2025 yang digelar dari tanggal 14 sampai 20 Oktober di Cina. KD, panggilan akrabnya, pergi ke Cina bukan untuk tampil sebagai penyanyi atau pejabat publik, melainkan sebagai atlet wushu asal Indonesia. KD sudah berlatih keras gerakan wushu sejak tahun 2021 dan bersiap menampil gerakan kungfu sekitar lebih dari 1 menit. Di ajang tersebut akan diikuti lebih dari 50 negara dan KD masuk dalam kategori level veteran. Usia yang saya ikuti ini adalah levelnya veteran. Jadi gitulah bahasanya untuk usia yang lanjut dan juga mantan-mantan atlet itu di veteran. Di usia yang ke-50 tahun, kehadiran KD menambah warna dalam tim Garuda yang tampil di ajang dunia tersebut.
Ia menjadi satu-satunya publik figur yang ikut serta dalam kompetisi kungfu internasional tahun ini. Demi diakui jagoan oleh kelompok lain, dua kubu pelajar baku hantam dengan tangan kosong di tengah kawasan Jalan Dharma Wangsa, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Diduga kedua kelompok sudah janjian di media sosial. Diduga dipicu aksi saling ejek di media sosial, dua kelompok pelajar yang berbeda sekolah terlibat tawuran di tengah Jalan Dharma Wangsa 12, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Aksi baku hantam dua kelompok pelajar ini hanya menggunakan tangan kosong. Diduga tawuran terjadi setelah kedua kelompok janjian di media sosial untuk bertemu di lokasi tawuran. Akibat aksi tawuran, arus lalu lintas kendaraan dan aktivitas warga sempat terganggu. Warga berharap pihak sekolah dan polisi menindak tegas pelajar yang terlibat tawuran karena sudah sangat meresahkan. Dari Jakarta, Helmi Sajangbati melaporkan. Kesal karena banyak pemotor naik trotoar, seorang pria lansia di Kramat Jati, Jakarta Timur menghadang pemotor dengan ular piton. Aksi itu cukup efektif menghalau pemotor kembali ke aspal jalan. Aksi pria lansia ini sungguh mengejutkan. Dengan membawa ular piton sepanjang 4 meter, ia menghadang pemotor yang bandel naik trotoar di Jalan Haji Bokir bin Jiun, Duku Kramat Jati, Jakarta Timur. Dan ya, para pemotor pun berhasil dihalau dari trotoar untuk kembali ke aspal jalanan. Menurut sang kakek sekaligus pemilik ular, awalnya ia hanya sedang menjemur ular piton miliknya di area rumah. Tapi melihat banyak pemotor bandel naik trotoar, ia pun punya ide untuk menghalau pemotor dengan ular peliharaannya. Pak, kesel lah ya ngeliat orang. Ya, ngeliat orang di trotoar itu jalan macet di trotoar, orang pada di trotoar semua motor. Nah, udah mau turun, akhirnya terus saya keluarin di trotoar gitu. Meski dengan cara unik, pemilik ular mengaku cukup senang. Langkah kecilnya bisa berdampak menertibkan pengendara di jalan raya. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Pemirsa, di antara 10 halte jalur langit Transjakarta, halte Jor di Jalan Ciledug Raya, Jakarta Selatan menjadi halte dengan anak tangga terbanyak. Pengguna harus menaiki ratusan anak tangga untuk menuju halte Transjakarta Koridor 13. Dan berikut adalah liputan jurnalis Anissa Rizkia dan juru kamera Jemi Yasin. Pemirsa, di antara 10 jalur langit Transjakarta yang berada di wilayah Jakarta ini, salah satu yang memiliki anak tangga terbanyak di tempat saya melaporkan yaitu di halte Jor yang berada di Ciledug, Jakarta Selatan. Kalau dilihat, ini tadi saya sudah berjalan kaki dari bawah menuju ke atas, ada sekitar kurang lebih 30 anak tangga. Namun pemirsa, ini belum selesai karena masih ada ratusan anak tangga lain yang harus saya susuri untuk bisa naik dan menuju ke halte Transjakarta. Total ada 137 anak tangga yang harus saya lalui untuk bisa menuju ke atas. Dan memang kalau saya lihat di sini selain banyak sekali para pengguna Transjakarta yang harus menaiki satu persatu anak tangga, ini saya lihat belum ada fasilitas ataupun layanan tambahan yang diberikan khusus untuk kaum difabilitas ataupun para lansia. Sepertinya ya begelin kaki lah, apalagi untuk orang tua ya kan. Ya macam kasihan gitu. Ya, melangkah dengan tangga segini banyak, macam orang tua umurnya udah lumayan kan. Jadi menurut saya untuk menggunakan lift gitu untuk orang tua gitu, akses liftnya. Hingga siang ini, pemirsa, memang dapat saya gambarkan begitu ya situasi di kawasan akses jalan menuju halte ini sangat sepi karena memang masyarakat lebih memilih begitu ya untuk naik di wilayah lain karena ini sangat melelahkan bagi saya. Ini saya tadi sudah mencoba menaiki satu persatu anak tangga hingga sampai atas nanti. Total ada 137 anak tangga yang harus saya lalui untuk bisa sampai ke halte Transjakarta. Untuk itu
dari para pengguna juga menginginkan agar pemerintah untuk lebih memperhatikan untuk bisa menambahkan akses jalan, terutama untuk bisa menambahkan fasilitas yang ramah disabilitas dan juga ramah untuk para lansia. Dari Jakarta Selatan, Anissa Rizkia, Jamie Jasin, iNews melaporkan untuk Anda.